Dan saat ini kita akan belajar strategi kepemimpinan Barnabas. Wow, tahukah saudara, Barnabas, dia adalah pemimpin sejati yang melihat potensi yang belum dilihat orang lain. Dia bisa melihat potensi orang lain. Saudara, mengapa Barnabas disebut anak penghiburan? Bukan karena ia memiliki jabatan tertinggi, no. Bukan karena ia paling terkenal, tetapi karena ia membangun kehidupan orang lain. Membangun kehidupan orang lain. Bukan sebaliknya. Bukan mengkerdilkan orang. Bukan melihat orang yang berpotensi dianggap ancaman lalu ditahan-tahan. Belajarlah dari Barnabas. Kamu pemimpin yang berhati kecil, yang tahu potensi orang, tapi kerdil-kerdilkan orang karena hatimu kecil. Kalau kamu mau jadi pemimpin sejati, harus punya hati yang besar seperti Barnabas. Saudara, kisahnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Ada 3 strateginya. Pertama, dia membangun dengan hati yang murah hati. Sekali lagi, membangun dengan hati yang murah hati. Barnabas menjual ladangnya untuk mempersembahkan hasilnya dan mendukung pelayanan gereja. Wow, Barnabas mengajarkan kita bahwa kepemimpinan itu dimulai dari hati yang memberi. Bukan kau masuk supaya kau dapat dana dari pelayanan. Kalau bisa kamu yang memberi ke pelayanan, nanti ada pelipat gandaan dari Tuhan. Jadi jangan kau hitung-hitung yang di situ, ya. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Pemimpin yang murah hati membangun kerajaan Allah, bukan kerajaannya sendiri. Yang kedua, melihat potensi, bukan masa lalu. Banyak pemimpin yang berhati kecil. Adapun potensi, dia kerdil-kerdilkan, dia cari-cari kesalahan. Jadi padahal dia sendiri punya kesalahan, dia punya masa lalu. Saudara, pemimpin yang sejati adalah yang bisa melihat potensi orang, bukan masa lalu orang. Karena semua punya masa lalu. Ketika semua orang takut kepada Saulus, hanya Barnabas yang menerimanya, mempercayainya, dan membawanya kepada para rasul. Wow, besar sekali hati Barnabas ini. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Strategi yang ketiga dari Barnabas kita belajar mempersiapkan generasi baru. Mempersiapkan generasi baru. Barnabas mencari Paulus di Tarsus dan mengajaknya melayani bersama di Antioquia. Dia rela berbagi panggung demi pertumbuhan pelayanan. Kisah Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Warisan Barnabas bukanlah popularitas, tetapi pemimpin-pemimpin yang ia bangkitkan. Wow, ini benar-benar the real man, pemimpin sejati. Dia membangkitkan banyak pemimpin. Dia pemimpin yang tidak takut orang lain lebih besar dari dia. Sekarang rata-rata pemimpin takut kalau orang lain nanti lebih besar daripada dia. Makanya dikecil-kecilkan sehingga dia pun tidak mau kasih kesempatan. Tapi pemimpin yang kecil begini, cuman kata dalam tempurung. Paling dia dapat posisi begitu, nggak akan pernah diangkat lebih tinggi. Tetapi pemimpin yang berhati besar, ketika mengangkat orang lain dan nggak takut, dia nanti lebih besar. Karena yang mengangkat akan selalu lebih besar, saudara. Percayalah. Karena sukacitanya adalah melihat kerajaan Allah semakin bertumbuh. Kita sedang membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kita. Ingat itu. Jadi pemimpin yang berhati besar mengangkat orang lain, mengembangkan potensi, bukan sebaliknya. Tuhan memberkati.